Sering lihat postingan kayak gini di internet? Penuh istilah-istilah kripto yang bikin pusing kan? Nah, tenang aja. Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah catak biru dari seorang pengguna kripto tentang gimana caranya dia mencapai apa yang disebut kedaulatan finansial. Yuk kita mulai. Nah, coba lihat ini. Cold Card, Seed Phrase, KYC, Non-KYC. Bacanya aja udah bikin pusing ya. Kelihatannya kayak bahasa alien. Tapi percaya deh, ini bukan sekedar omong kosong. Ini adalah sebuah rencana yang matang. Iya, emang kelihatannya kayak kode rahasia, tapi di balik semua istilah teknis ini, ada sebuah strategi yang, sangat terperinci. Yup, ini adalah blueprint seseorang untuk mencapai apa yang namanya kedaulatan finansial. Intinya, punya kontrol penuh 100% atas aset digital kita sendiri. Oke, yuk kita bedah satu persatu, mulai dari dasarnya dulu. Oke, bagian pertama, membangun benteng digital. Jadi sebelum mikirin beli aset apapun, langkah paling awal yang dia lakuin adalah bikin sistem penyimpanan yang super aman. Anggap aja ini kayak lagi bangun benteng digital pribadinya dia. Pondasi utama benteng ini namanya hardware wallet atau dompet perangkat keras. Coba bayangin deh, ini tuh kayak berangkas pribadi super canggih. Kunci digital kita disimpan di sini, offline total, nggak nyambung ke internet sama sekali. Jadi ya hampir mustahil buat hacker buat nyuri dari jarak jauh. Selanjutnya ada yang namanya seed phrase. Nah ini nih yang paling krusial. Anggap aja ini kunci masternya, kunci utama buat seluruh berangkas kita. Kalau amit-amit dompet fisiknya hilang atau rusak, cuma 12 atau 24 kata inilah satu-satunya cara buat balikin semua aset kita. Makanya si pengguna ini nyimpannya di lempengan logam. Biar apa? Biar tahan api, tahan banjir, pokoknya aman dari bencana. Dan kalau itu dirasa belum cukup aman juga, masih ada lapisan terakhir yang gila sih ini, paling ekstrem, passphrase. Ini tuh kayak kata sandi rahasia yang ngebuka berangkas rahasia di dalam berangkas utama kita. Jadi ini lapisan keamanan tersembunyi yang benar-benar cuma kita doang yang tahu. Oke, bentengnya udah jadi, udah kokoh. Sekarang gimana cara ngisi harta karunnya? Nah, kita lihat jalur pertama yang paling umum, jalur langsung atau yang pakai KYC. KYC itu singkatan dari Know Your Customer. Ini proses standar banget di mana kita harus verifikasi identitas pakai KTP atau paspor. Artinya apa? Ya, setiap transaksi yang kita lakukan itu bakal kecatat dan nyambung langsung ke nama kita. Caranya simple banget. Langkah 1, ya beli Bitcoin di bursa kayak biasa. Langkah 2, dan ini penting banget, jangan ditunda-tunda. Langsung tarik Bitcoinnya dari bursa dan pindahin ke hardware wallet pribadi kita. Langsung amankan ke dalam benteng digital tadi. Jadi intinya jalur ini tuh cepat, gampang, dan ya aman lah. Tapi ada tapinya. Ingat, karena ada KYC, jejak pembelian ini bakal nempel permanen sama identitas kita. Tapi gimana kalau kita nggak mau identitas kita nyangkut sama aset yang kita punya? Nah, disinilah jalur kedua berperan. Jalur pribadi alias non-KYC. Oke, jalur ini emang lebih ribet dan lebih lama, tapi tujuannya jelas banget, putusin semua hubungan antara identitas asli kita sama Bitcoin yang kita beli. Tujuannya, privasi total. Coba dia lihat prosesnya, jauh lebih jelimit kan? Pertama, beli stablecoin kayak USDT di bursa biasa. Terus, stablecoinnya ditransfer ke layanan P2P atau peer-to-peer. Di sana, USDT-nya ditukar sama Bitcoin, langsung sama orang lain, tanpa perantara. Nah, kalau udah dapat Bitcoin-nya, baru deh ditarik ke benteng kita, ke hardware wallet. Setiap langkah ini tuh sengaja dirancang buat mengaburkan jejak. Nah, buat ngelakuin ini semua, si pengguna ini pakai platform kayak Bisq atau Robosats. Ini tuh bursa terdesentralisasi, tempat kita bisa dagang langsung sama pengguna lain. Nggak ada perusahaan di tengah-tengah yang minta KTP kita. Dia juga nyebut LN atau Lightning Network. Itu teknologi biar transaksinya bisa lebih cepat dan murah. Jadi, sekarang kita punya dua jalur yang beda banget buat nyampe ke tujuan yang sama. Satu cepat tapi kebuka, satu lagi ribet tapi privat. Pertanyaannya, ngapain juga ada orang yang mau repot-repot milih jalur yang lebih susah? Nah, ini dia intinya. Ini soal pilihan. Jalur langsung itu nawarin kecepatan sama kemudahan. Sementara jalur pribadi nawarin privasi dan anonimitas. Jadi, kita harus milih mana yang lebih penting buat kita. Gak ada yang benar atau salah di sini. Semua tergantung kebutuhan. Tapi, mau lewat jalur manapun, ujung-ujungnya tujuannya sama persis. Custody mandiri, self-custody. Artinya, kitalah satu-satunya yang pegang kunci aset kita. Bukan bank, bukan bursa, bukan pihak ketiga manapun.
100% kendali penuh ada di tangan kita. Jadi, cetak biru yang kelihatannya rumit banget ini sebenarnya adalah jawaban dari satu orang atas pertanyaan yang fundamental banget di era digital ini. Apa sih artinya benar-benar memiliki sesuatu? Ini bukan cuma soal kripto, ini soal kedaulatan kita di dunia maya. Sebuah pertanyaan yang mungkin kita semua perlu pikirin jawabannya masing-masing.